ruqa itu artinya mantra, jampi-jampi, Bapak Ibu. Jadi ruqyah secara bahasa adalah mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai, marilah kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang paling sempurna, dengan ayat yang paling tinggi. Segala sesuatu pasti ada puncaknya. Betul tidak Bapak Ibu? Pohon ada puncaknya tidak? Ada. Gunung juga ada puncaknya. Al-Qur'anul Karim ini juga ada puncaknya. Puncak daripada Al-Quranul Karim terletak di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayatul kursi. Ketika kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita, akan melindungi keluarga kita, melindungi anak dan cucu kita dari seluruh tipu daya, dari seluruh makar dan was-was daripada syaitan. Barangkali di antara jamaah yang habis sholat tadi belum membaca, sebagai media pembelajaran kita baca bersama-sama. Ini sebagai media pembelajaran, bukan untuk kemudian diamalkan secara terus-menerus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti panjenengan bisa tambahkan dengan zikir pagi atau al-maksurat dengan doa-doa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini bentuk ta'awudz yang lainnya. Kemudian ada yang lain lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil lamma. Ini bentuk ta'awudz yang lainnya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainil lamma. Kelihatannya asing dengan doa ini Bapak Ibu. Asing? Asing atau sudah familiar? Jarang pakai itu. Atau di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah ketika masuk masjid, beliau juga berdoa, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kata setan, ketika seorang hamba berdoa dengan doa yang terakhir ini, maka akan terbebas dari bisikanku, akan terbebas dari tipu dayaku dan makarku. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa-doa yang barangkali jarang kita pakai, akan tetapi satu saat kita perlu mengulanginya, membuka bukunya, kemudian barangkali kita juga perlu menghafalnya. Barangkali pada kesempatan kali ini Bapak Ibu menirukan doa saya, supaya nanti paling tidak ada yang jenengan bawa pulang selain doa-doa yang sudah familiar itu tadi. Ini adalah metode pengajaran terbaik yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Ketika aku membaca, maka tirukanlah. Nah, ini adalah metode pengajaran terbaik bagaimana menyampaikan doa-doa yang ada di dalam agama Islam ini.
Baik, ditirukan Bapak Ibu. A'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Wa biwajhihil karim. Bantu angel, Pak. Wa biwajhihil karim. A'udzu billahil azim. Yang pertama, wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, ini dengan baca Bapak Ibu nanti ketika misal masuk masjid boleh dibaca seperti doa-doa yang jenengan tadi sudah membacanya, seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah panjenengan tidak ngantuk. Tidak akan ngantuk dengan materi yang kita sampaikan ini tadi, insyaallah. Ini materi tentang ruqyah syariah Bapak Ibu. Kalau diselesaikan slide-nya ini ada 249 slide, akan tetapi waktu yang ada ini barangkali sampai nanti jam berapa Ustaz? Sampai jam setengah 6. Ini sudah jam setengah 5, berarti ada waktu 1 jam 45 menit kita berbicara atau kita menyampaikan materi-materi yang nanti ada di slide sini. Kemudian nanti yang 15 menit kita gunakan untuk scanning ruqyah, mendeteksi ada dan tidaknya gangguan yang ada di dalam jasad kita, apakah itu karena nasab atau keturunan atau jin leluhur, apakah karena sihir atau santet, tenun, teluh, macam-macamnya itu, apakah dari gangguan-gangguan yang lainnya. Lah nanti ada tata cara untuk mendeteksinya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang wiqayatul insan minal jinni wasyaiton. Bagaimana ini yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu belum keluar ya? Ada yang ahli IT di sini? Ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis di sini. Jadi yang pertama, materi yang akan kita sampaikan ini nanti adalah berkenaan dengan tata cara untuk kemudian kita berlindung diri dari yang namanya gangguan jin atau setan atau sihir atau yang lainnya. Ini sebetulnya para ulama sudah menulis di salah satu kitab yang sangat komprehensif, sangat lengkap sekali berkenaan dengan itu semuanya, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau dari Mesir, ahlinya tentang dunia ruqyah seperti ini. Ini ada rujukan utama bagi para peruqyah yang ingin mendalami ilmu ruqyah. Lah, buku yang cetakan terbaru yang terutama yang 2019 atau 2008 ke atas ini dua kitab yang kemudian dijadikan satu Bapak Ibu. Satu kitab tentang wiqayatul insan minal jinni wasyaiton, kitab berbicara tentang bagaimana tata cara berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari serangan-serangan setan, dari gangguan-gangguan setan. Kemudian berikut pengobatannya. Ini kitab yang pertama. Kemudian di situ berbicara juga berkenaan dengan seluk-beluk jin. Apakah jin ini ada atau hanya khurafat? Apakah Allah Subhanahu wa taala berbicara berkenaan dengan jin di dalam Al-Qur'an ini hanya fiksi saja atau tidak nyata? Seperti itu. Ini dijelaskan semuanya yang ada di dalam kitab ini. Kemudian kitab yang kedua adalah berbicara berkenaan dengan As-Sarimul Battar, yaitu bagaimana tata cara mengobati orang-orang yang terkena guna-guna atau sihir. Nah, jadi dua kitab yang kemudian dijadikan satu. Nih. Lah, berkenaan dengan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 komponen yang harus kita punyai manakala kita ingin terbebas dari yang namanya serangan setan atau gangguan atau was-was atau tipu daya. Ketiga itu adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berkenaan dengan akidah, keyakinan, kepercayaan, tauhid, ikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keyakinan kita, berkenaan dengan Islam kita. Nah, ini yang pertama dengan akidah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ini sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara berkenaan dengan tauhid, Bapak Ibu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara seluruh yang ada di dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan juga tidak pula tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ketika seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada salah seseorang, sementara Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izin, maka tidak akan terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, ketika seluruh umat manusia yang ada di langit ataupun seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ingin mencelakai manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, maka belum terjadi. Yashfa'u indahu illa bi'idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di depan, di belakang, dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan sampai apa yang terbesit di dalam hati kita, ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Nah, pada intinya ayat-ayat berkenaan dengan puncaknya daripada Al-Qur'anul Karim yang biasa dipakai untuk ruqyah, ini juga adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, keyakinan. Nih, ayat ruqyah yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 163 164 ini juga berbicara berkenaan dengan kekuasaannya Allah, Bapak Ibu. Kekuasaannya Allah yang ini ketika kita mau berpikir, maka kekuasaannya Allah ini sangat luas sekali dan juga tidak akan pernah tertandingi oleh apapun. Ini yang pertama adalah berkenaan dengan akidah. Insyaallah di sini sudah tadi Ustaz Saif mengatakan bahwa sudah sering kita mengkaji tentang akidah. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, untuk benteng yang kedua, supaya kita ini terbebas dari serangan tipu daya was-was daripada jin atau syaitan, yang kedua adalah syariat Islam. Rukun Islam, rukun iman. Nah, ini kita laksanakan sekemampuan kita, Bapak Ibu. Syariat Islam ini ada kemudian sholat, ada kemudian syahadat, ada kemudian haji, umroh, dan yang lain sebagainya. Ini sifatnya adalah untuk benteng, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang ada gangguan, berarti ada indikasi satu atau dua, sebagian atau seluruhnya syariat Islam yang barangkali tidak dikerjakan. Yang kedua, benteng yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benteng yang ketiga. Termasuk ketika kita membaca zikir atau wirid atau Al-Quranul Karim, ini sifatnya adalah benteng untuk diri kita yang sifatnya tidak terlihat, benteng goib, Bapak Ibu. Nah,
Ini ketiga hal yang kemudian harus ada di dalam diri kita agar kita ini terbebas dari yang namanya serangan atau tipu daya atau makar daripada syaitan itu tadi. Ritual sunnah ini sangat banyak. Yang pertama adalah yang barangkali tadi kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal itu tadi, 2 rakaat salat fajar. Nih. Kemudian yang kedua adalah zikir pagi petang. Ini benteng yang kedua. Semakin banyak sunnahnya nanti akan semakin kuat juga bentengnya. Kemudian yang berikutnya adalah saum sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah rawatib, sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum atau 2 rakaat setelah, atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat duhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Nih, ini adalah benteng Bapak Ibu. Akan tetapi sunnah ini nanti tidak berlaku ketika nanti yang wajib tidak dikerjakan. Nah, nih. Sunnah tidak berlaku ketika nanti yang wajib tidak dikerjakan. Ini yang harus menjadi penekanan kita. Kemudian yang berikutnya, benteng yang berikutnya adalah sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim ini adalah sedekah yang membuat hati kita ini terguncang, karena kita telah mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih terguncang mana Bapak Ibu? 50.000 dengan 100.000? 100.000. Nah ini 100.000 dengan 1 juta lebih terguncang mana? 1 juta. 1 juta dengan 10 juta lebih terguncang 10 juta, dan seterusnya. Jadi sedekah ekstrim adalah sedekah yang luar biasa yang membuat hati kita ini jadi terguncang, disebabkan karena kita mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dengan jumlah tertentu. Nah, ini nanti yang kemudian paling dominan, setan ini susah untuk kemudian merasuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kita terbebas dari yang namanya penyakit dunia, Bapak Ibu. Penyakit wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia dan takut kematian. Ketika seseorang ini sudah berani menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di musola, TPQ, dan masih banyak lagi di sekolah-sekolah. Lah ini nanti sangat kecil sekali kemudian setan ini merasuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Sudah tidak ada lagi atau sudah minimal sekali cinta dunia yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nangani orang-orang yang kesurupan, yang paling susah sadarnya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terpaut hatinya dengan dunia. Nih, biasanya sadar deh agak lama, kerasukannya lebih lama daripada orang-orang yang kerasukan sihir. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa sihir yang terberat buat umatku nanti, yang memalingkan umatku nanti di akhir zaman, tidak lain dan tidak bukan adalah karena harta. Ini harus hati-hati. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, dan seterusnya, bahwasanya yang namanya mal, harta, wal banin, dan juga anak, ini adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia saja. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dalam surat Ali Imran dan seterusnya. Di situ pada intinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berkenaan dengan orang-orang yang hatinya terlalu terpaut dengan dunia, yang pada akhirnya sangat mudah sekali nanti seseorang dimasuki atau kerasukan atau ketempelan atau bahkan terkena virus. Nah, seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ritual sunnah. Ritual sunnah menjadi keluarganya
Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an, meneliti Al-Qur'an, seperti itu. Nah, Al-Qur'an ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nahl, di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Al-Qur'an ini apa Bapak Ibu? Al-Qur'an ini adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih malamnya adalah malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih bulan yang terbaik. Ketika turunnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan yang terbaik, yaitu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Kemudian Allah memilih malaikat yang membawa pun adalah malaikat yang terbaik, penghulu para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ini Al-Qur'an Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala juga memilih kota di mana turunnya Al-Qur'an ini adalah kota yang terbaik pula, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Dua kota ini, kata pembina kami Said Zulkifli Muhammad Ali, adalah kota di mana yang nantinya tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Betul itu. Terus korelasinya apa Mas? Korelasinya dua kota ini diturunnya Al-Qur'an. Lah, senjata kita nanti di akhir zaman untuk kemudian melawan Dajjal, kalaulah katakanlah kita bertemu dengan Dajjal, maka Al-Qur'anul Karim adalah senjata terbaik yang kemudian bisa mengalahkan Dajjal. Yang harus kita punyai apa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Jenengan hafal 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, 10 ayat yang awal atau 10 ayat yang akhir. Ini seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini bukan hanya untuk orang-orang yang kerasukan, salah. Nih. Orang-orang yang kena sihir, salah. Orang-orang yang tidak kena sihir pun juga membutuhkan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Nih. Orang yang sehat pun juga membutuhkan Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah obat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langitnya. Seperti itu. Tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini dijelaskan seluruhnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Mau ilmu apa Bapak Ibu? Pertanian ada di dalam surat Al-Kahfi. Ilmu persalinan ada, ilmu persalinan. Hari ini banyak ibu-ibu atau kaum muda, terutama wanita, melahirkan dengan cara di sesar. Nih, efeknya biayanya banyak. Kemudian ketika perut sudah dibelah, biasanya nanti untuk ngangkat junjung berat benda yang ini melebihi kapasitas ini tidak diperbolehkan lagi. Ini bahayanya. Lah, sebetulnya di dalam Al-Qur'an ini sudah dijelaskan Bapak Ibu cara melahirkan normal tanpa harus disesar, tanpa harus dijahit.
Diambil dari kisahnya siapa? Diambil dari kisahnya Maryam, Bunda Maryam. Maryam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melahirkan dalam kondisi masih perawan, betul tidak? Tidak ada yang menggaulinya. Walam yamsasni bashar, kata Maryam. Tidak ada yang kemudian menyentuhku sama sekali. Akan tetapi ketika melahirkan normal. Dengan cara gimana? Dengan cara wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiyah, menggoyangkan pohon kurma, Bapak Ibu. Goyangkan pohon kurma. Kita teliti. Ada yang kemudian guru kita sudah meneliti 12 tahun berkenaan dengan cara gimana umat Islam ini ketika melahirkan, terutama wanita, karena tidak semua umat Islam melahirkan. Kalau laki-laki kan tidak mungkin melahirkan. Nah, ketika melahirkan tidak lagi dicesar, lahir dengan normal. Gimana caranya? Diambil dari surat Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyah, goyangkan pohon kurma. Kemudian kalau sudah capek, sudah lelah, sudah tidak kuat, bersandar, Bapak Ibu. Bersandarnya adalah bersandar yang kemudian menduduki tulang ekor. Kalau saya praktekkan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi tulang ekornya diduduki. Akan tetapi ini adalah duduk yang tidak diperbolehkan sama Rasulullah SAW. Ini adalah duduk yang terlaknat, tidak boleh. Kalau dipraktekkan di di tembok, barangkali seperti ini duduknya itu. Ini adalah duduk yang tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Tidak boleh duduk seperti itu. Kalau di majelis, ini satu, di masjid juga tidak boleh seperti itu. Akan tetapi di satu kondisi malah dianjurkan untuk duduk seperti itu. Kenapa? Karena ada anestesi alami pada waktu melahirkan saja. Nah, seperti itu. Ini diperbolehkan. Ini contoh kasus saja. Kemudian yang berikutnya, penyakit-penyakit yang sangat kronis. Ada tidak di sini yang barangkali memiliki penyakit yang sangat kronis melebihi penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Sampai nun sewu, Bapak Ibu, sampai kalau di dalam bahasa Jawa, set ini sampai menempel di dalam tubuhnya Ayub. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika set ini jatuh, diambil lagi, dikembalikan lagi ke tubuhnya. Ayub mengatakan, tempat kamu bukan di sini, tapi di sini. Saya tanya kepada panjenengan semuanya, panjenengan punya motor? Motor jenengan dengan kunci, lebih besar kuncinya apa lebih besar motornya? Lebih besar motornya apa lebih besar kuncinya? Motornya. Artinya kuncinya lebih kecil. Mobil juga sama. Antara mobil dengan kunci mobil, yang lebih besar adalah mobilnya daripada kuncinya. Rumah juga sama. Rumah dengan kunci lebih besar rumahnya daripada kunci itu sendiri. Penyakit juga sama, Bapak Ibu. Penyakit ini juga sama. Penyakit yang katakanlah sudah kronis, macam-macam sudah ada, asam urat, gula darah, kolesterol, jantung, paru, stroke, ginjal, pokoknya dari A sampai Z ini barangkali ada semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 kunci kepada Ayub alaihissalam. Jadi kuncinya sangat mudah sekali. Apa? Urkud birijlika hadza mughtasalum baridu wasyarab.
hantamkan kakimu ke tanah, minum dan mandilah dengan air dingin. 3 kunci itu. Hantamkan kakimu ke tanah, minum dan mandilah dengan air dingin. Ini di dalam surat Shad. Dalam surat Shad. Artinya apa? Tiga kunci ini yang harus diteliti Bapak Ibu. Gimana caranya menghentakkan kaki bagi orang-orang yang terkena penyakit jantung? Ini ada sendiri. Kemudian gimana cara menghentakkan kaki bagi orang-orang yang terkena penyakit saraf kejepit? HNP. Ada tidak di sini? Ada tidak Bapak Ibu? Enggak ada, alhamdulillah semuanya sehat. Kemudian cara menghentakkan kaki untuk orang-orang yang kesurupan. Gimana caranya? Untuk orang-orang yang terkena sihir, gimana caranya? Kita melakukan pengobatan dengan urkut bidijilika itu. Ada yang kemudian kesurupan Bapak Ibu. Ketika peredaran darah ini dilancarkan lagi, di situ nanti ada setan yang tidak senang untuk kemudian merasuki tubuh seseorang. Ini contoh kasus Al-Quran ini adalah penjelas segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Asma Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbishrahli sadri. Allah lapangkanlah dadaku. Ketika orang terkena penyakit asma, barangkali yang terbesit pertama kali organ yang sakit adalah pada paru, padahal tidak seluruhnya. Apa? Barangkali rongga dadanya terlalu sempit. Nah ini kemudian dilonggarkan lagi Bapak Ibu, rongga dadanya. Kembali kepada pembahasan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini apa? Kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan pada malam terbaik untuk Nabi dan Rasul yang terbaik juga. Tidak ada Nabi dan Rasul yang terbaik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di akhirat mampu memberikan syafaat pertolongan kepada kita semuanya. Kemudian yang membawanya adalah malaikat yang terbaik. Kemudian nanti pada malam turunnya adalah malam yang terbaik, di bulan yang terbaik, di kota yang terbaik, dan untuk umatnya, umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Ini yang paling istimewa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seterusnya. Tahun 2020 nanti ada banyak dokter yang kemudian meneliti berkenaan dengan Al-Quranul Karim tentang pengobatan yang nanti di akhir zaman. Pengobatan akhir zaman. Ini pas. Tuh. Pembina kita Ustaz Zulkifli Muhammad Ali juga berbicara tentang pas ini pengobatan akhir zaman. Apa ini? Pengobatan yang tidak menggunakan alat, tidak menggunakan mantra, tidak menggunakan jampi-jampi, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh tanpa operasi, tanpa jimat, tanpa obat. Hanya menggunakan tangan kosong Bapak Ibu. Gimana cara menyembuhkan atau mengobati penyakit stroke? Dengan penelitian Al-Qur'anul Karim. Jadi kembali lagi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin, di dalam surat An-Nahl ayat 89. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti panjenengan teliti di dalam Al-Qur'anul Karim itu tadi. Ayat-ayat yang berkenaan dengan migrain, vertigo, ini ayat yang mana? Seperti itu. Lah, pada kesempatan kali ini kita lebih mengerucut lagi berkenaan dengan ruqyah syar'iyah. Jadi kalau Al-Quran nanti sifatnya global, kalau ruqyah ini lebih mengerucut lagi Bapak Ibu. Ruqyah diambil dari bahasa Arab
dari kata ruko yang artinya adalah mantra, jampi-jampi. Ruko itu artinya mantra, jampi-jampi, Bapak Ibu. Kemudian syariah sesuai dengan syariat Islam, berarti ada ruqyah-ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau yang disebut dengan ruqyah syirkiyah atau ruqyah jiniyah karena meminta bantuan kepada jin, ruqyah syaitoniyah karena meminta bantuan kepada syaitan, kemudian ruqyah sihiriyah karena menggunakan media sihir. Nanti ada ciri-cirinya. Jadi ruqyah secara bahasa adalah mantra. Apa Bapak Ibu? Mantra. Yang kemudian mantra ini disertai dengan nafas, an-nafasat, dengan tiupan. Makanya para tukang sihir ketika meniup sebuah buhul yang kemudian untuk menyihir orang, ini juga disertai dengan tiupan. Lah ruqyah syariah ini berkebalikannya Bapak Ibu, hanya mantra-mantranya saja yang diganti. Kalau ruqyah syirkiyah dengan mantra-mantra yang syirik, kalau ruqyah syariah dengan sesuai dengan syariat Islam. Apa? Kembali lagi kepada Al-Quran. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran ini diturunkan ke turunan gunung, barangkali gunungnya ini bisa hancur. Ketika turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW di atas keledainya itu non sewu, sampai melengkung punggungnya ini. Itu. Karena apa? Beratnya Al-Quranul Karim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Pecah dan hancur karena dibacakan Al-Quranul Karim. Adalah perkataan yang paling baik, yang sangat mujarab. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu perkataan pun yang paling baik, yang bermanfaat, yang lebih konferensif daripada Al-Quranul Karim. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Maka berobat dengan Al-Quranul Karim adalah cara kemudian berobat dengan sebaik-baiknya pengobatan. Dengan sebaik-baiknya pengobatan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kita menggunakan Al-Quranul Karim untuk pengobatan? Nanti ada materinya sendiri. Kita berbicara terlebih dahulu awalan berkenaan dengan ruqyah, ruko. Kalau bahasa Jawanya lebih enak lagi Bapak Ibu. Ruqyah itu apa? Jambi-jambi yang disertai dengan suwuk. Jadi orang di ruqyah ini berarti dia posisi di suwuk. Wah. Sembur. Ada semburannya, ada ludahnya Bapak Ibu. Sedikit tapi tidak banyak. Tidak kemudian sampai enggak seperti itu. Melayu nanti. Kalau Rasulullah pernah meludahi anak kecil yang kesurupan pada perang Dzatur Riqa, ini tidak boleh dipraktekkan kepada yang lainnya karena ludahnya Rasulullah ini sangat wangi ya, Rum. Panjenengan sebelum meruqyah makan jengkol, makan pete, nanti pasiennya reaksi, belayu, lari seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ruqyah. Jadi ruqyah ini jampi-jampi mantra-mantra yang ditiupkan untuk orang yang sakit, entah sakit demam dan seluruh macam penyakit ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti bisa sembuh ketika ada kerjasama antara yang diruqyah dan antara yang meruqyah.
kekuatannya ini disinergikan antara yang diruqyah juga memiliki niat yang kuat untuk diruqyah, untuk sembuh, untuk kembali sehat. Kemudian yang meruqyah juga sama. Kalau kekuatannya yang diruqyah sudah pasrah lah, ya wis Mas, pokoknya piye carane pasrah bongkokan, piye carane aku iso mari, iso aktivitas melih tanpa melakukan apapun, tanpa melakukan usaha apapun lah, ini tidak mungkin bisa sembuh. Kemudian kekuatan yang kedua ketika posisi meruqyah ini tidak ada tenaganya, lemes, loyo, letoy, baca Al-Qur'annya pun katakanlah sangat-sangat lemes sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Barangkali kokean pasien sampai ngantuk-ngantuk. Ini juga nanti akan berpengaruh kepada penyakitnya. Tidak akan berpengaruh. Ada waktu-waktu di mana kita meruqyah ini dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, dengan suara yang seperti dukun ini membaca mantra. Akan tetapi ada satu sisi di mana juga kita membaca Al-Qur'an, membaca doa-doa ruqyah ini harus dikeraskan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainil lama. Untuk laki-laki, uidzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainil lama. Diganti dhamirnya saja. Cewek, uidzuki. Untuk bareng-bareng, uidzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainil lama. Tapi saya praktek seperti ini, nun sewu, panjenengan ampun reaksi dulu ya, karena nanti ada makan, nanti panjenengan malah hilang semuanya. Itu. Ini kekuatan antara yang diruqyah dan antara yang meruqyah. Ini sangat berpengaruh sekali kepada penyakit yang diderita oleh pasien ini tadi. Kemudian yang berikutnya, ruqyah syariah. Ruqyah syariah ini hanya ada beberapa saja syaratnya. Yang pertama, untuk ruqyah syariah ini adalah satu, menggunakan Al-Qur'anul Karim. Menggunakan Al-Qur'anul Karim. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan sungguh betul-betul kami turunkan daripada Al-Qur'an ma huwa syifa. Apa itu syifa? Kalau obat bahasa Arabnya adalah dawaun. Dawaun itu artinya obat. Makanya ada kitab ada wadawa, penyakit dan obatnya. Kalau syifa ini adalah penyembuh. Berarti Al-Qur'an ini adalah apa? Lah, setelah diteliti ternyata obat penyembuh terbaik. Paling mudahnya seperti itu. Paling mudahnya seperti itu. Obat penyembuh terbaik yang Allah turunkan. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kalau masih belum yakin lagi, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita lagi di dalam surat Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin Ini juga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syifa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan juga penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ketika panjenengan nesu, muring-muring, marah-marah,
organ yang paling sesak pertama kali ada di dada. Di dada ada apa? Ada jantung. Nah, di dalam jantung ini nanti ada jantung spiritual Bapak Ibu yang tidak terlihat oleh kasat mata, akan tetapi di situ ada khotirah, ada afidah, ada lintasan hati yang kemudian di situ sangat rawan sekali untuk kemudian terjadinya waswasus syaiton. Makanya Allah mengatakan di dalam surat An-Nas yang sudah kita baca, yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Di mana pusatnya? Di dalam jantung. Di dalam jantung biologis ada jantung spiritual di situ yang sangat rawan sekali untuk kemudian dibisikkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan ketika seseorang ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan menyelinap. Ketika tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan menguasai hati dan kemudian membisikkan bisikan yang sangat jahat sekali. Perlu panjenengan ingat Bapak Ibu, di dalam diri kita ini pasti ada korinnya. Korin ini artinya pendamping. Jadi setiap menungso ada korin dari malaikat, ada korin dari jin. Seperti itu. Malaikat membisikkan ke dalam dada manusia bisikan-bisikan yang baik. Setan membisikkan ke dalam dada manusia bisikan-bisikan yang jahat. Anehnya di dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya setan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 88 kali di dalam Al-Qur'an. Malaikat juga sama disebutkan 88 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Di situ di dalam jantung spiritual manusia ini ada yang namanya sifat takwa, ada yang namanya sifat fujur. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia dua sifat, yaitu sifat fujur dan juga sifat takwa. Sifat fujur Allah Subhanahu wa taala sebutkan 115 kali di dalam Al-Qur'an. Sifat takwa juga sama Allah Subhanahu wa taala sebutkan 115 kali di dalam Al-Qur'an. Dan di situ bertempat di satu organ yang kemudian satu organ ini selalu berbolak-balik. Itu yang disebut dengan yang namanya qalbu. Selalu berbolak-balik. Tempat di mana berbolak-baliknya antara yang merebutkan satu organ lagi, yang disebut dengan yang namanya akal. Jadi di dalam qalbu ini ada yang namanya akal Bapak Ibu. Otak letaknya di kepala, pikiran otaknya di kepala. Nanti akal letaknya di mana? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Qulub yaqiluna biha. Qulub itu jamak daripada qalbun. Bagaimana kemudian qalbun ini bisa berpikir? Nah, di situ nanti yang kemudian menjadi perebutan. Mana yang lebih kuat? Apakah setannya? Apakah malaikatnya? Apakah sifat fujurnya? Apakah sifat takwanya? Di antara praktek untuk kemudian amal soleh, alah, tidak usah berangkat ke masjid, alah. Nah, ini di antara bisikan-bisikan setan. Dan juga diikuti oleh yang namanya sifat fujur. Belum lagi di situ nanti ada yang namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada ketenangan, kedamaian. Ada juga amaratum bisu. Nih, ada nafsu lawama. Nah, di situ perperangan di situ Bapak Ibu. Guncangan-guncangan.
dimana kemudian nanti akal kita ini tergantung sering disekolahkan ndak akal kita. Sekolahnya di mana Ustaz? Sekolahnya di majelis taklim, di majelis ilmu. Seperti ini panjenengan menyekolahkan akal jenengan. Ini akalnya disekolahkan. Oh iya iki elek, iki apik. Oh iya ana ruqyah yang syirik, ana ruqyah yang syar'i. Ketika seseorang mendatangi dukun, apa pahalanya, ganjarnya? 40 hari sholatnya tidak diterima, ngulangi syahadat lagi. Katakanlah kalau sudah pada taraf tertentu. Pada intinya apa? 40 hari sholatnya tidak diterima. Makanya panjenengan berusaha bagaimana belajar tentang ruqyah syariah. Bagaimana tata caranya. Untuk ruqyah anak kecil, ini yang sering terjadi, sering nangis di waktu tertentu menjelang maghrib sampai nanti malam, sampai seisi rumah nggak iso turu kabeh. Karena apa? Hanya satu anak kecil. Jadi bawa ke dokter, udah dikasih obat penurun panas juga ndak turun-turun. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Makanya kita perlu belajar yang seperti ini. Gimana tata caranya? Anak kecil ini ndak bisa ruqyah mandiri, maka harus di ruqyah. Siapa yang mau ruqyah? Orang tuanya. Jadi panjenengan sebagai orang tua berkewajiban meruqyah anak jenengan. Seperti halnya Nabi Muhammad meruqyah Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau doa yang tadi sudah saya sebutkan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainil lamma. Anak kecil bisanya mau nangis Bapak Ibu, nangis mesam-mesem, dan itu panjenengan barangkali ndak ngerti, ndak tahu apa maksudnya. Lah untuk penjagaan setiap pagi jenengan doakan dengan doa-doa ruqyah. Nih. Ada minyak telon, diruqyah dulu, dibalurkan ke seluruh tubuh anak panjenengan. Kemudian diingatkan ketika ada seseorang yang membawa anak jenengan. Ingat, nanti kalau memuji diusahakan baca Masya Allah atau Subhanallah. Enggak langsung kepada objeknya, gantenge, wayune, lucune, macam-macamnya itu. Pada akhirnya apa? Terkena penyakit ain, tatapan mata yang hasad. Ini. Jadi ain ini sebetulnya adalah cara kerjanya tidak hanya dari orang yang benci saja, akan tetapi juga dari orang yang kagum, akan tetapi tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbahaya. Satu kejadian di Solo, Rumah Sakit Mawardi, kita pernah meruqyah anak kecil yang setelah diajak kakeknya, simbahnya, Mbah Buyute ke sungai, pulang-pulang maghrib panas nggak turun-turun, diperiksa ke dokter, puskesmas awalnya tidak mengatasi, kemudian naik lagi sampai di Mawardi ada penyumbatan di otaknya, kata dokter. Sesuai dengan rekam medik yang ada di medis, di lab, di scan, macam-macam semuanya sudah. Katanya apa? Ada sumbatan di otaknya. Pada akhirnya apa? Dioperasi. Operasi ndak juga selesai Bapak Ibu, ndak hilang ini sumbatannya. Barulah di ruqyah. Nih, mun diodel-odel kepalanya. Mesak nih, cah cilik sudah dioperasi. Lah, kita sebelum melakukan itu semuanya sebaiknya kita ruqyah seperti itu. Ustaz, Al-Quran apakah bisa untuk ruqyah semuanya? Bisa. Jenengan hafal Al-Fatihah, ini sudah bisa untuk dipakai untuk ruqyah. Sudah habis waktunya Bapak Ibu, sudah jam 5:30 kurang 6 menit. Tadi antara panjenengan yang barangkali pernah dulu belajar ngilmu dan tidak, kita mau deteksi masih ada dan tidaknya gangguan di dalam diri jenengan. Ilmu macam-macam, wirid dengan jumlah tertentu, dengan jumlah bacaan tertentu, ada seperti itu. Di Boyolali juga ada. Kita pernah meruqyah dukun di Boyolali, dia punya amalan
baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 4444 kali. Kayak itu. Kemudian nanti dibaca ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Ini adalah diantara ilmu-ilmu sihir Bapak Ibu. Ilmu-ilmu sihir tapi dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Dari Asmaul Husna. Jadi ilmu sihir nanti ada dua jenis. Ada yang ilmu sihir hitam, ada ilmu sihir putih. Ini yang tidak tahu nanti bisa terkecoh, suruh baca Asmaul Husna tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, nanti akan didatangi malaikat di mimpinya. Nah, ini sebetulnya adalah talbis iblis. Ini talbis iblis di dalam kaum muslimin. Ada karangan khusus berkenaan dengan tata cara menyihir, bagaimana menyihir orang. Ini semuanya ada kitabnya. Samsul Ma'arif, Al-Awfaq, Mabausul Hikmah, dan macam-macam. Kelihatannya ketika kedengeran bagus kitabnya, Samsul Ma'arif, Mabausul Hikmah, dan macam-macamnya itu. Tapi di situ diajarkan tentang ilmu-ilmu sihir. Ini berbahaya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan panjenengan dipun berkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nanti kalau ingin konsultasi setelah majelis kita tutup. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.